warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube saya Yolanda Wulandari. Baik, di sini kita akan membahas tentang pengantar kritik sastra. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kritik sastra itu sendiri? Jadi, kritik sastra itu adalah di dalam kritik sastra, mengkritik sama dengan menimbang. Maksudnya adalah mengkritik karya sastra, seorang kritikus harus tahu apa kelebihan dan juga kekurangan yang berupa analisis dan juga bukti yang konkret secara adil dalam sebuah karya sastra seseorang. Jadi dalam kita mengkritik karya sastra, kita tidak boleh asal-asalan, tetapi harus dengan bukti. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan kritikus itu sendiri? Kritikus itu adalah sama dengan pengamat yang dimana fokus utamanya itu untuk mengamati bukan secara lisan tetapi secara tulisan. Bentuk secara tulisannya itu bisa dari karya ilmiah seperti jurnal, artikel, dan juga karya lainnya. Nah, apa sih yang perlu kita ketahui? Apa yang harus kita punya gitu dalam seseorang ingin mengkritik karya sastra orang itu. Nah, yang pertama yang kita harus punya dalam diri kita adalah ilmu, yang dimana berupa ilmu pengetahuan. Jika kita ingin mengkritik karya seseorang, ilmu itu sangat perlu ada dalam diri kita. Kita harus tahu apa langkah pertama kita untuk mengkritik karya sastra seseorang. Nah, yang kedua adalah sejarah. Sebuah karya sastra itu sebab-sebabnya ada disengaja atau tidak, tetapi seseorang pasti menelusurinya, sejarah dari karya sastra itu. Kemudian adalah teorinya, teori sastra. Dari teori sastra itu kita bisa melihat dari 4 aspek. Yang pertama, melihat karya sastra antara orangnya. Kemudian yang kedua, melihat karya sastra dengan pengarangnya. Kemudian ketiga itu kita bisa melihat dari masyarakat yang kita lihat dalam bentuk seperti teori mimetik. Kemudian yang keempat adalah hanya karya sastra itu tanpa mempedulikan yang lain seperti yang tekstual ataupun struktural. Kemudian, apa perlu kita mengetahui jika kita ingin mengkritik sebuah karya tersebut? Apa kita perlu mengetahui pengarangnya siapa? Nah, itu tergantung dengan pendekatan yang digunakan kritikus dalam mengkritik karya sastra. Terkadang ketika kita ingin mengkritik karya seseorang, tetapi pas kita mengkritiknya itu pengarangnya sudah mati. Nah, maksudnya itu terkadang tidak menyinggung mengenai pengarangnya, seperti pendekatan resepsi yang fokus utamanya terhadap tanggapan masyarakat terhadap karya sastra. Nah, kemudian ada pendekatan mengkritik karya sastra berhubungan dengan masyarakat. Untuk itu perlu mengetahui pengarangnya siapa. Nah, dalam mengkritik sebuah karya sastra itu seringkali dipertanyakannya itu bentuk yang disajikannya itu seperti apa. Nah, disajikan dalam bentuk, ada yang disajikan dalam bentuk esai, artikel. Dalam pembagian karya sastra ada sastra yang dinamakan sastra naratif dan juga non-naratif. Dan ada juga yang mengatakan karya sastra itu seperti prosa dan juga fiksi. Nah, bentuk-bentuk karya sastra seperti apakah? Bentuk-bentuknya dalam tulisannya itu ada yang seperti esai, artikel, jurnal, dan juga yang lainnya. Seperti esai, artikel, apakah termasuk dalam karya sastra? Nah, itu sih tergantung bahasa yang digunakannya.
Dan karena tulisan seperti itu ada yang dinamakan ilmiah, kemudian ada artikel yang dinamakan semi ilmiah, tergantung fiksi atau bahasa yang digunakan. Ada yang menggunakan bahasa yang dinamakan dengan bahasa sastra. Kemudian, jika kita ingin mengkritik sebuah karya sastra tersebut, yang harus kita lakukan adalah menghilangkan rasa keberpihakan kita kepada pengarang dan karya sastra. Kita hilangkan dulu pengarangnya, jadi kita bisa lebih fokus mengkritik sebuah karyanya itu. Jadi, sehingga kita tidak terbebani. Sehingga kritikus harus objektif mengkritik karya sastra. Nah, dalam kita mengkritik sebuah karya sastra seseorang itu, kita harus benar-benar tahu, harus benar-benar adil gitu. Tidak boleh kita mengkritik itu dengan asal-asalan. Nanti kalau kita mengkritiknya dengan asal-asalan, tidak ada bukti, tidak ada fakta, bisa saja kita nanti disalahkan oleh pengarangnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan.